Halo teman-teman semua, gimana kabarnya hari ini gitu ya? Baik-baik, sehat-sehat ya. Nggak ada yang telat, tapi kesempatan hadir hari ini aku mau update energi Juli. Mungkin ini bisa resonate atau enggak juga buat teman-teman semua. Berbijaksana dalam menanggapi setiap pembacaan ya. Oke, langsung aja ya. To the point, energi Juli 2025. Aku tarik energi secara kolektif. Bisa sambil tarik napas ya. Lalu hembuskan. Oke. Angel of Love. Aku ambil dulu 3 kartu. Oke, Broken Heart. Oke, ada second chakra, Archangel Ariel. Bottom of the decknya, door to personal healing and happiness. Wow, energi Juli. Ada Angel of Love, ada Broken Heart, sama ada second chakra. Oke. Ini beberapa kaitannya adalah luka batin. Jadi semesta hadir melalui malaikat yang Tuhan utus gitu ya. Malaikat yang fungsinya adalah untuk menghealing luka batinmu, Angel of Love gitu ya. Aku melihat di sini karena udah banyak sekali teman-teman mungkin yang nonton, ini banyak sekali memendam rasa sakit, suffering, kepahitan di dalam hati. Dan aku melihat di sini maknanya cinta. Cinta ini tidak hanya ke pasangan kamu, mungkin bagi yang sudah menikah atau tunangan gitu ya. Ini bisa juga ke orang tua, hubungan saudara, kakak, adik gitu ya. Mungkin kata-kata mereka ada yang menyakiti dirimu. Terus dari mereka juga ada yang membuatmu jadi menderita gitu ya. Dan aku juga melihat beberapa dari mereka juga ada yang mengambil sisi keuntungan dari dirimu. Semesta juga meminta atau memberikan makna sebuah pelajaran ke kamu. It's time to healing gitu ya. Dan di sini juga ada konfirmasi angka 9, artinya harus ada siklus yang diputuskan, termasuk tentang rasa sakit hati. Karena kamu tidak akan bisa mencapai kebahagiaan kalau kamu masih bawa rasa sakit hati ini di dalam dirimu. Lalu juga di sini kaitannya ada second chakra. Second chakra ini berbicara tentang sakral chakra gitu ya. Rahim. Rahim itu biasanya isinya trauma-trauma, luka batin yang sudah harus kamu rilis, kamu bantu healing buat dirimu sendiri. Artinya di sini semesta meminta kamu take your power back untuk menyembuhkan lukamu sendiri. Karena yang bisa menyembuhkan lukamu bukan orang lain, tapi hanya dirimu sendiri. It's only you. Dan apapun itu hanya kamu yang bisa ngelakuin. Dan di sini bottom of the deck-nya, seiring berjalannya waktu kamu bisa menyembuhkan ini gitu ya. Akan ada pintu-pintu rezeki, pintu-pintu kebahagiaan. Dan pintu-pintu ini sebenarnya bisa jadi akan dihadirkan untuk kamu bisa menghealing situasimu gitu ya. Akan ada mungkin orang ya, situasi yang dihadirkan baik apa adanya dari Tuhan yang Maha Kuasa untuk bantu kamu sembuh.
Dan sekarang kuncinya hanya di kamu mau sembuh atau tidak gitu. Dan aku juga melihat sebagian beberapa dari teman-teman berhasil untuk membantu untuk menyembuhkan lukanya sendiri gitu. Ini mungkin konteksnya ada beberapa, tinggal sedikit lagi yang harus dibersihkan gitu ya. Energi-energi ini. Kenapa sih Tuhan meminta kita untuk membersihkan energi ini? Karena ada opportunity, ada berkat-berkat Tuhan, ada kasih rahmat Tuhan yang mau masuk atau hadir di dalam kehidupanmu. Kayak gitu. Dan aku coba melihat dari kartu ini ya. Aku ambil 3 kartu aja. Oke. Di sini ada fertility. Ini berhubungan dengan second chakra ya. Dan di sini ada sorceress. You are magical person who can manifest your clear intention into reality. Oke. The guardian, you and your loved ones are safe and spirituality protected. Itu oke. Mungkin aku jelaskan dulu ya secara keseluruhan. Buat teman-teman atau bapak ibu gitu ya, yang sudah menikah, menunggu kehadiran anak di dalam kehidupannya. Ini kemungkinan besarnya di bulan Juli ini akan ada kehadiran yang dinanti-nantikan gitu. Tapi kalian diminta untuk mencintai diri kalian, membersihkan diri kalian secara energi, memanifestasikan hal-hal positif masuk dalam kehidupan kalian gitu ya. Fertility ini juga berbicara tentang stagnansi dalam kehidupan karena ada sakral chakra yang masih terblok. Jadi kamu mau melakukan sesuatu ini sangat susah karena cakranya keblok. Akhirnya kamu nggak bisa membuat suatu kreativitas baru di dalam kehidupanmu gitu. Dan di waktu yang tepat ketika kamu juga sudah belajar untuk mencoba meregulasi rasa sakit, penderitaan, kamu manifestasikan hanya kebahagiaan yang lahir dalam kehidupanmu. Ini nanti tiba-tiba akan terbuka aja ide-ide baru, project baru, mungkin yang merindukan pekerjaan atau kerja sama bareng dengan orang-orang tertentu untuk menaikkan sisi finansial dan bisnis teman-teman semua, bisa gitu ya. Cuman gimana caranya kita mengundang energi positif dulu hadir dalam kehidupan kita, menghealing blockages dalam diri kita gitu ya. Akan ada kestabilan, kesuburan di dalam kehidupan yang hadir. Cuma ya itu tadi yang aku bilang, apa yang harus dibenahi, apa yang harus dibersihkan kayak gitu. Dan semesta juga sebenarnya memberitahu bahwa kamu adalah manifestor yang terbaik. So hati-hati, be wise sama apa yang kamu pikirkan. Kalau kamu mikir negatif, hati-hati, semesta juga akan mengaminkan sesuatu negatif yang masuk dalam pikiranmu. Jadi banyak-banyaklah berpikir positif di tengah-tengah kondisi atau situasi yang banyak sekali tidak mendukung, tapi kayak kamu percaya kamu adalah percikan Tuhan yang Tuhan hadirkan untuk memberikan semangat pertumbuhan jiwa yang lebih baik ke depannya. Jadi banyak-banyak manifestasi positif, manifestasi yang baik untuk mewujudkan keinginan dan harapanmu di bulan Juli ini. Dan bulan Juli ini adalah bulannya manifestasi.
lebih besar energinya gitu. Jadi banyak bercerita, banyak mengungkapkan perasaan kepada Tuhan gitu ya. Untuk sesuatu hal itu nanti dikabulkan atau tidak, biar Tuhan yang bekerja. Yang penting kamu sudah mengungkapkan apa yang menjadi kerinduan, apa yang menjadi keinginan dirimu gitu ya. Lalu juga aku melihat di sini, you and your loved one are safe and spiritually protected gitu ya. Contoh misalnya kayak kamu sama seseorang yang terkoneksi dengan dirimu, itu dilindungi sama semesta karena ada pembelajaran yang mau disampaikan atau pembelajaran yang mau hadir di dalam kehidupanmu. Dan ini juga bisa jadi konteksnya kamu dengan pasanganmu saat ini gitu ya. Jika situasi rumah tanggamu atau hubunganmu lagi separation atau pelik gitu ya, kamu diminta untuk memperbaiki diri satu sama lain gitu ya. Kebahagiaan itu akan ada, tapi kayak kamu tuh sebenarnya lagi diajarin untuk memperbaiki dulu situasimu, hubunganmu, percintaanmu gitu ya. Kamu sebenarnya mau diajarin apa nih sama semesta tentang cinta, tentang hubungan kamu dengan pasanganmu, apa yang mau diajarkan gitu. Jadi serta-merta nanti hubungan kedepannya itu bukan hubungan yang biasa-biasa aja, tapi hubungan yang ada misi jiwanya ke arah yang lebih baik lagi nantinya. Tidak hanya membantu satu sama lain di kehidupan pasangan, tapi nanti membantu pasangan-pasangan lainnya juga. Mungkin aku melihat beberapa teman-teman ada yang bisa jadi coaching relationship gitu ya. Mungkin yang suami istri bisa nanti bantu orang juga untuk memperbaiki situasi rumah tangganya, hubungan percintaannya, kayak gitu kan. Dan di sini ada Aphrodite, inner goddess, awaken the goddess within you through dance, self-care, and appreciating your divinity. Semesta kayak ngajarin kamu di bulan Juli ini banyak-banyak mencintai diri sendiri gitu ya, nikmatin kebahagiaan yang ada. Kalau kamu pengen bahagia, pengen narik lagi kekuatanmu, ya coba nyanyi, coba joget-joget, coba dancing kayak gitu ya, melakukan sesuatu hal positif yang bisa menarik vibrasi lagi ke arah yang lebih tinggi gitu ya. Oke, sebentar coba ya, aku mau cek dulu sesuatu dari kartu ini. Oke, sebentar ya. Oke. Karena bateraiku tinggal 18%, jadi aku harus saving battery mode dulu biar nggak cepat habis. Kebanyakan. Oke. Dari kartu tarotnya aku ambil 3 aja. Aku nggak mau yang banyak-banyak, baca energinya. Kebanyakan. Oke. Knight of Wands. Kartunya. Knight of Wands. Lalu Juli ini Seven of Wands ya. Ini energi api menggebu-gebu. Ada Ace of Wands. Wah, ini energinya energi api semua ya. Energinya lebih banyak tuh di fire sign Leo, Aries, Sagittarius. Oke. Aku ngeliat sih begitu. Ini juga banyak juga nih sword ya. Oke, aku ambil 3 kartu aja. Bottom of the deck-nya ada The Moon. Banyak dari kalian banyak sesuatu hal yang dipikirkan gitu ya. Jadi ini lebih konteksnya banyak mikirin sesuatu yang buat kalian sakit hati. Jadi ya gitu, tenggelam aja, kagak bisa naik ke permukaan. Semesta meminta kalian sudah waktunya take action ya, untuk membenahi diri kalian. Ini nggak hanya buat teman-teman, ini juga buat aku juga pesannya, karena juga aku ada di situasi healing juga gitu ya.
ke Knight of Wands, kalian diminta untuk taking action dalam kehidupan kalian gitu ya. Mungkin tadi related juga dengan sisi kreativitas, ide-ide baru, project baru gitu ya. Sesuatu hal yang mau dihadirkan Tuhan semesta dalam kehidupan teman-teman. Aku melihatnya di sini ada project karir yang meningkat, tapi kayak Tuhan tuh minta teman-teman untuk sembuhkan dulu blockagingnya gitu. Ini nggak bisa hadir karena kayak teman-teman tuh atau kita masih nyimpan sesuatu hal yang seharusnya nggak kita simpan buat diri kita kayak gitu. Lalu di sini ada Seven of Wands juga. Kepada siapa kamu berdealing, hati-hati. Siapa yang jadi teman, siapa yang jadi lawan gitu ya. Dan di sini juga ada Ace of Wands, gunakan intuisi, gunakan kata hati. Di bulan Juli ini banyak sekali testing dari semesta untuk kamu bisa survive di dalam kehidupanmu. Ini bukan serta-merta semesta mau menjatuhkan hidupmu, tapi mau bangun kamu lebih kuat lagi jadi versi terbarunya kamu, versi terbaiknya kamu, versi independen dan mandirinya kamu. Jadi ketika rasa sakit datang bertubi-tubi, kamu memiliki respon yang berbeda gitu. Juli ini energinya kayak ngajarin kamu lagi lebih take your power back gitu ya. Use your intuition gitu ya, inner guidance dari semesta. Batasi dengan siapa kamu berdealing, batasi energimu, jangan semua keluarkan energimu untuk hal-hal yang tidak selaras atau tidak baik untukmu. Dan di sini juga pesannya di bulan Juli, semesta meminta teman-teman juga untuk berkontemplasi, melihat ke dalam diri lagi gitu ya. Apa yang harus diperbaiki ke depannya gitu ya. Even pun sebenarnya ketika kalian menangkap pesan-pesan atau sign dari semesta bahwa kalian sudah ada di jalur yang tepat, bahwa kalian sedikit demi sedikit sudah menghealing, bukan berarti perjalanan kelar sampai di situ. Dan yang artinya sebenarnya ketika nanti suatu pelajaran satu selesai, ada kurikulum baru lagi yang akan hadir di dalam kehidupanmu. Kurikulum baru dengan testing yang baru gitu ya, kayak kamu diuji lagi sama semesta. Kamu udah cocok naik kelas atau belum? Begitu. Oke, pesannya dari aku sampai sini aja. Mohon maaf jika penyampaianku masih kurang baik, dan aku juga masih dalam proses belajar. Kita tetap saling menghormati, tetap berbaik sangka gitu ya. Berdoa tetap kepada Yang Maha Kuasa untuk memohon petunjuk dan bimbingan. Dan pembacaan tarot ini baik secara kolektif maupun personal, aku tidak mengajarkan teman-teman untuk mutlak 100% percaya, tapi ambil makna pembelajarannya yang mau diajarkan Tuhan semesta ke dalam kehidupanmu. Itu aja pembelajaran atau pembacaan gitu. Maksud aku pembacaan hari ini, kurang lebihnya mohon maaf ya teman-teman semua. See semuanya, bye-bye.